Sektor hortikultura menjadi salah satu penopang penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Dari sayur, buah, hingga tanaman rempah, semuanya tumbuh di berbagai daerah dan menjadi sumber penghidupan jutaan petani. Namun, di balik hasil panen yang melimpah, ada tantangan besar yang masih terus dihadapi. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit tanaman yang seringkali datang tanpa terduga. Menyampaikan Mas Dwi, di daerah kita ini yang sering terjadi itu untuk tanaman horti Mas. Ini banyak yang kena penyakit kuning kayak gini Mas. Jadi daunnya itu pada kuning-kuning kayak gini. Ini cabai kita ini kan baru mulai berbuah ya. Jadi buah-buah yang di awal-awal itu pada seperti ini Mas Dwi. Nah, masalah inilah yang dialami oleh salah satu petani di Desa Donomulyo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi kalau tanaman sudah seperti itu memang produktivitasnya itu sudah tidak bisa maksimal dan agak susah untuk diharapkan lagi untuk hasilnya. Serangan hama membuat hasil panen mereka rusak dan merugikan secara ekonomi. Kondisi ini bukan hanya terjadi sekali, tapi terus berulang setiap musim panen. Nah, dari keterbatasan informasi, keterbatasan ilmu yang dipahami banyak petani itu menyebabkan penanganannya tidak tepat. Gitu. Jadi ini yang menurut kita ya ini harus ada solusi. Dari hasil diskusi kami, bahwa kami menemukan permasalahan bukan hanya dari hama, tapi juga karena keterlambatan deteksi dan juga minimnya pemantauan tanaman secara rutin. Kami dari tim Telkom Ayo Tani Telkom University Surabaya mengusulkan solusi dari permasalahan tersebut. Melalui wawancara bersama mitra, kami memahami kondisi dan kebutuhan mereka secara konkret. Sebagai solusi, kami mengusulkan Telkom Ayo Tani, yaitu sistem monitoring di area hortikultura berbasis sensor dan notifikasi otomatis. Berikut adalah ilustrasi solusi dari tim Telkom Ayo Tani. Jadi kondisi yang ada, tanaman hortikultura itu sering terkena hama. Salah satunya adalah kutu kebul. Impact yang dihasilkan hama tersebut mengakibatkan daun tanaman akan menggulung, menguning, dan bahkan pertumbuhan akan terhambat. Biasanya petani akan menggunakan pestisida untuk mengatasinya, tapi terkadang tidak tepat sasaran. Pestisida yang digunakan tidak sesuai dengan penyakit atau hama yang menyerang. Nah, solusi yang lebih ramah lingkungan dari tim kami mengusulkan dengan cara memanfaatkan cahaya dengan spektrum tertentu. Di sisi lain, alat kami Telkom Ayo Tani juga menggunakan solar panel yang notabene akan ramah lingkungan juga dan tidak tergantung dengan suplai dari tenaga listrik PLN. Kemudian kita juga memanfaatkan lampu biru untuk menarik perhatian hama, lampu infrared untuk membantu kamera dalam identifikasi, dan minyak digunakan untuk perangkap hama. Sehingga hama hortikultura nantinya dapat terkendali dan kualitas maupun kuantitas hasil panen akan meningkat. Alat ini mampu mendeteksi aktivitas hama lebih cepat dan memberi peringatan dini kepada petani sebelum kerusakan menyebar luas. Dengan sistem ini, petani bisa melakukan tindakan pencegahan lebih awal sehingga hasil panen tetap terjaga dan kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Kami percaya bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat bisa membawa perubahan yang nyata. Lewat inovasi sederhana, kami berharap dapat membantu petani Donomulyo menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan hasil panen mereka. Saya Muhammad Dwi Haryanto selaku ketua. Saya Michael Angelo Kadosiriadi. Saya Bima Rizky Dewisara, Telkom Ayo Tani dari Telkom University Surabaya.